di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Pendataan Pengunjung Tempat Wisata. Nah, proyek kali ini untuk memenuhi ulangan akhir semester pemrograman website. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa selanjutnya. Nah, yang pertama ada Rifan Mailizar dengan NIM akhir 67. Lalu ada Dava Rizky dengan NIM akhir 10. Lalu ada saya sendiri, Hamzah Permata Putra dengan NIM akhir 11. Ada Nadira Alia Ramadhani dengan NIM akhir 25. Dan yang terakhir ada Gladys Andromeda Bilkis dengan NIM akhir 52. Nah, selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Latar belakang dari pembuatan website ini adalah karena Indonesia ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Mulai dari keindahan alam hingga budidaya yang kaya. Sektor pariwisata ini juga menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan negara. Namun, pengelolaan data pengunjung tempat wisata masih saja menjadi tantangan yang sangat sulit. Nah, pengelolaan yang dilakukan secara manual ini, seperti mencatat buku, memiliki banyak kelemahan, sulitnya untuk pencarian data, resiko kehilangan informasi, dan tidak optimalnya analisis data. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukannya sebuah sistem pendataan pengunjungan yang berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mencatat data pengunjung secara terstruktur, menyimpan data di database, dan memudahkan akses serta analisis data secara real time atau secara langsung. Dengan teknologi modern seperti Laravel, HTML, CSS, JavaScript, dan Chart.js. Sistem ini memberikan solusi praktis dan efisiensi bagi pengelola tempat wisata. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan sistem. Tujuan pembuatan sistem pendataan pengunjung berbasis web ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data pengunjung secara efisien dan terorganisir, dan juga modern. Sistem ini dirancang untuk mencatat informasi penting seperti nama, usia, jenis kelamin, asal, tanggal kunjungan, dan catatan tambahan, sehingga pengelolaan tempat wisata tersebut dapat terpantau data pengunjung secara real time atau langsung. Selain itu, sistem ini membantu untuk menyajikan statistik kunjungan harian dalam bentuk grafik visual yang mudah dipahami. Dalam kemampuan ini, pengelola dapat menganalisis tren kunjungan, membuat keputusan yang berbasis data, dan meningkatkan kualitas layanan tempat wisata. Sistem ini juga memastikan keamanan data melalui fitur login admin yang terintegrasi, sehingga banyak pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi penting. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup sistem pendataan pengunjungan ini mencakup pengelolaan data pengunjung secara terstruktur untuk digunakan oleh pengelola tempat wisata. Sistem ini memungkinkan adanya pencatatan informasi pengunjung seperti nama, usia, jenis kelamin, asal, dan tanggal kunjungan, serta menyediakan fitur pencarian data berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan statistik harian dalam bentuk grafik yang mempermudah analisis kunjungan. Untuk memastikan keamanan sistem, menggunakan login admin sebagai kontrol akses, dibangun dengan teknologi modern seperti Laravel untuk back-end, HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end, Chart.js untuk visualisasi data, serta MySQL untuk pengelolaan database sistem ini. Sistem ini dirancang agar responsif, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan pengelolaan data secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam membuat website ini. Yang pertama adalah Laravel. Sistem pendataan pengunjung tempat wisata ini dibuat menggunakan PHP dengan framework Laravel untuk mengelola back-end dari web. Laravel memberikan kemudahan dalam pengembangan web dengan fitur-fitur seperti routing, autentikasi, dan pengelolaan database. Framework inilah yang menangani logika utama seperti penyimpanan data pengunjung, pengelolaan filter berdasarkan pencarian, dan proses login admin. Yang kedua ada HTML, CSS, dan JavaScript. Di bagian front-end,
HTML untuk menyusun struktur dasar halaman web, seperti form input data pengunjung dan tabel yang menampilkan data. CSS untuk mendesain tampilan web, JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas pada web. Yang ketiga ada Apache. Sistem ini berjalan di atas server web Apache yang dikenal dengan performanya yang handal dan fleksibel. Ini bertugas untuk melayani permintaan HTTP dari pengguna, baik itu mengakses halaman web, mengirim data melalui form, atau meminta data visualisasi. Konfigurasi Apache ini mempermudah integrasi dengan Laravel, memastikan bahwa sistem dapat diakses dengan lancar. Yang keempat ada MySQL. Data pengunjung disimpan dalam database MySQL yang digunakan untuk mencatat informasi pengunjung seperti nama, usia, jenis kelamin, asal, dan tanggal kunjungan. MySQL menawarkan performa tinggi dalam pengelolaan data skala kecil hingga besar, serta mendukung integrasi langsung dengan Laravel melalui Object Relational Mapping seperti Eloquent. Yang kelima ada Postman. Postman digunakan untuk melakukan pengujian terhadap endpoint API yang disediakan oleh sistem. Dengan Postman, pengembang dapat memastikan bahwa semua endpoint seperti login, tambah data pengunjung, atau status menu bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang terakhir ada Chart.js. Ini untuk visualisasi data pengunjung. Web ini menggunakan Chart.js. Dengan Chart.js, data pengunjung dapat ditampilkan dalam bentuk grafik harian seperti grafik garis yang akan diimplementasikan di web kami, yang mana ini menggambarkan jumlah pengunjung pada periode tertentu. Grafik inilah yang memudahkan admin untuk melihat tren jumlah pengunjung dan membuat keputusan berdasarkan data yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada air diagram. Pada sistem ini, tabel user memiliki relasi one-to-many dengan tabel visitor stats, di mana seorang admin atau user bisa mencatat banyak data statis pengunjung. Relasi ini dihubung melalui foreign key users ID di tabel visitor stats yang mengacu ke ID tabel users. Selanjutnya, tabel visitor stats juga memiliki relasi one-to-many dengan tabel visitors. Data statistik pengunjung yang tercatat mencakup banyak informasi individual pengunjung. Relasi ini dihubungkan melalui foreign key visitor ID di tabel visitor stats yang mengacu ke ID table visitors. Selain itu, tabel users juga memiliki beberapa relasi lainnya. Dengan tabel password reset tokens, terdapat relasi one-to-one di mana setiap user hanya bisa memiliki satu token untuk proses reset password. Foreign key email di tabel password token mengacu ke email di tabel users untuk memastikan identitas pengguna yang melakukan reset password. Relasi lainnya adalah dengan tabel personal access token, di mana relasi ini bersifat one-to-many. Satu user bisa punya banyak token akses pribadi yang digunakan untuk autentikasi. Dan ini dihubungkan melalui foreign key, tokenable ID di tabel personal access token yang mengacu ke ID di tabel user. Ada juga tabel failed jobs yang berdiri sendiri tanpa relasi ke tabel lainnya. Tabel ini berfungsi untuk mencatat pekerjaan yang gagal dijalani di sistem queue Laravel. Terakhir, ada tabel password reset memiliki relasi one-to-one dengan tabel users, di mana setiap user hanya bisa memiliki satu permintaan reset password aktif pada satu waktu. Relasi ini terhubung melalui foreign key email di tabel password reset yang mengacu ke email di tabel users. Kemudian ada diagram alur sistem. Di sini terlihat ada flowchart satu. Alur kerja dimulai dengan membuat halaman utama dan memeriksa status login admin. Jika sudah login, admin bisa langsung diarahkan ke dashboard. Jika belum, form login ditampilkan untuk mengisi kredensial. Setelah login berhasil, sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan admin ke mode pengelolaan data pengunjung. Jika admin tidak terautentikasi, tak akan dikembalikan ke halaman login. Di mode pengunjung, admin bisa menambah, mengedit, menghapus, atau mencari data pengunjung. Sistem menampilkan form sesuai aksi yang dipilih dan perubahan data akan disimpan. Setelah selesai, admin kembali ke dashboard. Alur ini memastikan hanya admin yang terautentikasi yang mengakses dan mengelola data pengunjung, menjaga keamanan sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang kedua. Pada flowchart ini, alur sistem dimulai dengan login admin. Jika login berhasil, admin diarahkan ke halaman dashboard. Jika gagal, akan dikembalikan ke halaman login untuk mencoba lagi. Di dashboard, admin memiliki beberapa opsi seperti melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete pada data pengunjung. Admin dapat memilih untuk menambah data pengunjung baru melalui form, menampilkan daftar pengunjung yang ada, mengedit data pengunjung atau menghapus data tertentu. Nah, selain itu, admin juga dapat mengakses fitur statistik pengunjung untuk melihat data statistik, seperti jumlah pengunjung harian. Nah, setelah
Setelah selesai, admin dapat memilih untuk logout dan alur sistem berakhir. Nah, selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Rizvan dan Dava. Nah, kepada dua rekan saya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Hamzah yang telah menjelaskan flowchart dan jelasannya kepada teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan UI UX dari front end-nya. Di sini kita memiliki halaman login yang pada dasarnya sama saja seperti halaman login umumnya, mungkin bisa login. Di sini kita memiliki halaman dashboard yang di mana halaman dashboard ini kita memiliki chartnya. Jadi setiap pengunjung dari Senin sampai ke hari Minggu kita bisa melihat di mana kalau misalnya statistiknya itu ada berapa aja yang mengunjungi website kita. Dan di sini juga di bawahnya chartnya ini kita memiliki search yang di mana searchnya ini dia bisa mencari semua kategori mulai dari nama, terus primary key, umur dan lain-lainnya. Mungkin bisa dicek mulai dari asal mungkin Jerman. Dan dia akan muncul di mana dia akan memunculkan nama yang relevan dengan data tersebut. Misalnya ada Jerman, maka dia akan memunculkan nama Jerman. Dan sebelumnya kita ada yang namanya CRUD line, yaitu tambah pengunjung, edit dan hapus. Nah, ini dia. Mungkin bisa dicek di tambah pengunjung saja dulu. Untuk tampilan UI-nya tersendiri di tambah pengunjung ini kita memiliki kolom-kolom pada umumnya yang berkaitan dengan data-data para pariwisata yang ingin mendaftarkan dirinya. Misalnya saya ingin menulis Dava dan usianya sekitar 18 tahun. Dan ya laki-laki asal Banten, Tangerang boleh. Lalu kita masukkan ke tanggal kunjungannya yang dicatat di chart itu. Nanti kita bisa memunculkan data mulai dari Senin sampai ke Minggu. Jadi mungkin kita bisa kategorikan ke halaman yang itu. Ya, itu dia. 12 dan ini catatan misalnya regular visit dan lain sebagainya. Kita submit. Lalu ya, itu saja. Mungkin bisa ke halaman edit. Kita melakukan edit. Di halaman edit kurang lebih sama, hanya saja dia mengedit yang ingin kita edit. Misalnya Mikasa jadi apa, misalnya Mikasa kita ganti jadi Suparno. Ya, like this. 19, perempuan, laki-laki. Jermannya ganti, udah nggak usah lah. Langsung aja edit. Sip. Dan kita telah selesai mengeditnya jadi Suparno. Ini langsung masuk ke database kita menggunakan SQL. Ya kurang lebih kalau hapus juga sama sih. Kita masuk aja ke statistik pengunjung. Nah, di statistik pengunjung ini kita bisa mengetahui apa saja ada tanggal kunjungan, jumlah pengunjung dari tanggal ke tanggal. Misalnya pada tanggal 2024 bulan 12 tanggalnya 22 kita memiliki pengunjung sekitar 90 yang dimana itu menunjukkan chartnya itu kita bisa melihat itu tingginya kan di chartnya adalah di antara sekitar 90-an ya untuk menampilkan. Jadi antara tanggal kunjungan dan chart ini saling terhubung. Jadi dia berdasarkan jumlah pengunjung yang datang di hari itu. Kurang lebih chart-chart yang sebelumnya juga sama sampai hari ke Minggu. Dan mungkin segitu saja dari tampilan UI yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Rizvan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah API endpoint yang kita punya di website wisata ini.
Di sini ada beberapa rute API yang terhubung dengan controller API visitor controller. Contohnya di sini kita memanggil kelas index atau function index yang akan kita deklarasikan di API visitor controller. Nah, function index ini nanti dia akan mengambil semua data pengunjung atau visitor yang terdapat dalam database kita. Lalu selanjutnya akan dikembalikan berbentuk respon JSON. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan bagiannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah kami bahas sebelumnya. Nah, sistem pendataan pengunjung berbasis web yang dirancang berhasil memenuhi kebutuhan pengelolaan data tempat wisata secara efisien dan terstruktur. Dengan menggunakan framework Laravel, sistem ini dilengkapi fitur login admin untuk keamanan akses, pencatatan data pengunjung, dan visualisasi statistik kunjungan harian dalam bentuk grafik. Implementasi teknologi modern seperti Chart.js mendukung analisis data secara informatif, sehingga pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan minim kesalahan. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempelajari materi yang telah kami jelaskan. Dan juga semoga teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh tentang proyek kami, yaitu sistem pendataan pengunjung berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.